di bulan November 2018, tepatnya gue lupa gue antara gue kelas 10 semester 2 atau kelas 11 semester 1, ya pokoknya di SMA lah ya. Gue kesana sama temen-temen kelas gue. Kita kesana naik motor siapa? Motor curian, nggak bercanda, itu motor anak cowoknya, yang cewek nebeng aja. Nah terus perjalanan seperti biasa, aman-aman aja, santai-santai aja, foto-foto segala macam. Nah pas pulang nih ada kejadian seru. Pas balik itu kita sempat mampir dulu di villanya omnya teman gue, soalnya emang kita udah punya rencana pengen nginep kapan nanti. Terus kita agak lama tuh di situ ya, jadi kita berjejer jongkok di depan pagar villanya. Terus begini, nggak bercanda. Pokoknya habis selesai ngeliat, terus kita nyadar, nih ada satu motor belum datang nih, Pak Sutri, 2 sejoli mana nih, kagak nyampe-nyampe. Akhirnya kita tanyain kan, gue chat tuh Alvira sama cewek-cewek yang lain juga, nggak dibales-bales. Terus pas mau nelfon tuh tiba-tiba hujan deres. Terus akhirnya kita memutuskan untuk neduh dulu tuh di deket situ juga, ya Allah cahayanya. Ya pokoknya kita neduh dulu di warung kopi gitu. Jadi memang dia tuh paling belakang mulu motornya, kayak pas nengok tuh pasti nggak kelihatan dianya, saking di belakang. Gue nggak tahu, lama banget jalan tuh ngapain, dia lagi diskusi tentang masa depan prewed apa gimana, gue nggak paham deh pokoknya. Tapi sekarang mereka udah putus. Alvira udah dapat pengganti, Rapli masih jadi sad boy. Nggak bercanda, Rapli. Gue neduh itu di situ lumayan lama karena kita mau nerobos juga, bener-bener hujannya gede yang ada geluduk dan kabutnya bener-bener tebel banget. Agak takut ya mau nerobos, terus juga sambil nelfon-nelfonin Alvira, Rapli, ternyata handphone mereka lowbat, nggak bisa dihubungin. Itu juga sebenarnya ya guys gara-gara gue, soalnya gue minjem powerbanknya Alvira. Coba kalau gue nggak minjem, mereka kan HP-nya pasti bisa nyala. Maafin Alvira. Nah nggak ada kepastian nih dari si Rapli sama Alvira. Akhirnya kita memutuskan untuk cabut karena takut kemalaman juga. Tuh, dengerin. Lo kalau kagak dikasih kepastian cabut, jangan stay aja lo di situ. Pas kita berhenti di CCM buat sholat sama istirahat bentar, tuh kita akhirnya dapet kabar ternyata Rapli sama Alvira udah nyampe rumah. Dan emang benar ternyata mereka nyasar ke dunia lain. Nggak bercanda. Nggak tahu mereka nyasar kemana, tapi ya udah nyampe rumah dengan selamat. Ya udah. Habis itu kita pulang deh dengan hati yang lega gitu. Sebelumnya kan agak panik, tapi seru sih sumpah. Baik, sesuai dengan requestan kita akan bercerita zaman-zaman SD lagi karena ini bulan puasa. Kita ceritain zaman SD pas bulan puasa kali ya. Kalian dulu waktu SD pernah dikasih tugas gak sama guru kalian untuk mintain tanda tangan bapak imam taraweh di masjid rumah kalian masing-masing? Dulu gue pernah, dan karena gue tipe anak yang introvert, introvert gitu. Pokoknya gue dulu pemalu banget, jadi gue tuh cuma minta di hari pertama, hari seterusnya gue palsuin tanda tangannya. Jangan ditiru ya. Gue pernah dulu, kalian tim mana tim sama kayak gue, cuma minta sekali terus abis itu hari selanjutnya kalian palsuin sendiri atau kalian beneran minta terus-terusan. Nah tetangga gue itu nggak ada yang satu angkatan sama gue, jadi ada yang tuh yang di bawah gue sama ada yang di atas gue, dan gue gak ngerti kenapa mereka tuh nggak disuruh sama gurunya. Jadi kayak nggak ada yang nemenin gue untuk mintain tanda tangan ke Pak Imam. Mereka disuruh nemenin juga pada nggak mau. Jadi itu tuh gue sendiri mintanya ke staff laki-laki pas udah kelar sholat. Terus kayak ya hoki-hokian aja kalau masih ada Pak Imamnya, kalau udah nggak ada ya udah tuh nggak tahu gimana. Jadi makanya dengan otak gue yang cerdas ini gue memanipulasi. Jadi gue tuh minta di hari pertama doang, abis itu selanjutnya gue tiru tanda tangannya bodo amat deh tuh. Padahal kayak hari, kan kadang imam tuh suka ganti-ganti ya, masa nggak terus-terusan satu imam untuk 30 hari full, tapi kayak gue 30 hari full dengan tanda tangan yang sama. Nah selain faktor introvert itu adalah faktor gue tuh nggak tiap hari terawih. Jadi sebenarnya gue tiap hari, gue pamitnya tuh tiap hari, cuma kadang kalau misalnya gue terawih bareng sama teman gue, itu gue ada ini godain setan gitu. Jadi kayak pas gue nyamper temen gue, terus kayak ini udah mau kena nih, udah mau terawih, terus tiba-tiba temen gue kayak aduh tapi males lagi ya. Terus gue juga emang imannya lemah, jadi kayak ya lagi males, ya udah nggak usah terawih aja, nggak jadi terawih. Kalau gue inget-inget zaman dulu nih pas SD tuh, apalagi kelas 4, kelas 5 itu kayak gue lebih sering kagak terawihnya daripada terawih. Gian juga nih ada nggak ya sama kayak gue, kalau pas terawih tuh pasti duduknya safnya di paling belakang, terus bukannya terawih malah ngapain, malah jajan. Kayak lo mau terawih mau piknik, jajan-jajan Ciki Komo dulu, aduh enak banget, lagi udah gak ada lagi sekarang ya. Gue yakin gak cuma gue doang, beberapa dari kalian pasti pernah ketemu sama orang yang kita gak kenal, kita juga gak ngapa-ngapain. Kita juga gak ngapa-ngapain, tapi dia ngeliatin kita kayak orang ngajak ribut gitu, kayak punya masalah. Padahal kayak ketemu aja gak pernah, baru sekali ini. Pertama kali gue disini sama orang kayak gitu adalah kelas 4 SD. Lo bayangin kelas 4 SD gue masih imut, polos, baik hati, dan tidak sombong. Gue disini sih udah gitu bukan sama sepantaran sama gue, sama mbak-mbak yang umurnya kayak udah 20 tahunan. Ini kejadian waktu gue baru balik sanggar. Jadi kan gue dulu sempet sanggar di Pala di The Mall. Nah gue sama mak gue baru balik nih kan sore-sore naik angkot, karena kita berdua tidak bisa naik motor ataupun naik mobil. Jadi kita tim angkot. Siapa yang tim angkot? Nah gue duduknya itu di ini mak gue, nih gue di sini mbak-mbaknya, di sampingnya nih yang langsung supir. Tau gak sih? Pernah naik angkot gak sih kalian? Nggak pernah? Yaudah kita beda kasta. Oke. Nah duduk
gabut kan nih, gue lagi di perjalanan karena lumayan jauh nih dari the mall ke rumah gue. Ngeliatin sekeliling, terus gue ngeliatin bawaan mbak-mbak samping gue ini. Nah si mbak-mbak ini bawaannya banyak, dan di tasnya itu ada gantungan tas gitu yang bulu-bulu gitu kayak gemas gitu kan. Nah gue ngeliatin tuh gantungannya lucu soalnya kan, gue liatin si mbak-mbaknya kan sadar. Langsung sini, orang mah kayak ngeliatin biasa dulu gitu, make sure dulu kayak ini bocil ngapain samping gue kok ngeliatin tas mulu. Ini enggak, langsung ngeliatin gue sinis yang kayak diliatin tas ke bawah, terus habis langsung gitu, dan dia langsung narik beberapa barangnya yang mepet ke gue nih buat menjauh dari gue.